Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan agar sehat selalu ya kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Aldo Elmino Al-Haq, mahasiswa IAIN Langsa Prodi KPI. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu podcast. Adapun tema yang akan saya ulas hari ini adalah pendidikan agama di era digital. Seiring dengan perkembangan zaman, dampak dari globalisasi pun merambat dalam berbagai kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Salah satu dampak munculnya globalisasi ini ialah berdampak pada bidang pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, dari kalangan anak-anak hingga orang tua tidak terlepas dengan yang namanya media elektronik, yakni telepon seluler juga smartphone yang berfungsi sebagai media penyebar informasi. Terlihat dari pengguna aktif smartphone di Indonesia saja, diperkirakan lebih dari 100 juta orang di tahun 2018. Sebagaimana yang disampaikan oleh lembaga riset digital marketing, internet merupakan perkembangan dari media elektronik. Perkembangan teknologi digital terus berlangsung dengan cepat sehingga terlahirlah era digital yang telah menggantikan era konvensional. Tak dapat dipungkiri lagi kemunculan era digital ini dalam seluruh ranah kehidupan, termasuk juga pada metode pendidikan Islam sendiri. Bagaimana dua sisi mata pisau yang satu tajam dan satu tumpul. Jikalau kita mampu bijak dalam menggunakan teknologi yang ada pada era digital ini, secara otomatis akan membuat kita dalam mempermudah kerja atau aksi dalam melakukan sesuatu, khususnya menerapkan metode pendidikan Islami di era digital ini. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mengajarkan ilmu agama dan menyiarkannya, jikalau kita rangkum, memiliki cara-cara tertentu. Di antaranya adalah dengan mendirikan masjid, majelis-majelis, serta madrasah pengajaran Al-Quran dan mengajarkan hukum-hukum dalam Islam. Pada masa kejayaan Islam, yakni pada masa Daulah Abbasiyah, didirikan pusat penerjemah Bayat Al-Hikmah oleh pemerintah Harun Ar-Rasyid. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa atau khalifah di muka bumi, seperti mana firman-nya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa di bumi, dan dia mengangkat derajat kamu di atas yang lain, agar mampu menjadi hamba Allah yang sebenarnya, yang mampu untuk mengemban amanah, yakni mengajak pada kebenaran, yaitu sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Antara pendidikan Islam dan perkembangan era digital haruslah seimbang. Dalam artian, pendidikan Islam harus mampu mengikuti arus kemajuan teknologi agar tidak tertinggal jauh dengan pendidikan yang lainnya. Pendidikan Islam diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ini agar menjadi unggul dalam bidang keilmuan dari masing-masing ilmu. Hal ini berguna untuk menghasilkan para penuntut ilmu agar yang berkompeten dan berkualitas. Kita perhatikan bersama-sama hari ini, banyak sekali media-media yang sudah berisi tentang agama. Itu adalah hal positif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya media yang berisi tentang agama, masyarakat tidak lagi susah untuk belajar agama dan tidak lagi repot untuk mengetahui tentang agama. Dikarenakan ustadz-ustadz guru-guru agama sudah mengupload sebagian dakwahnya ke dalam teknologi yang berbentuk HP. Ustadz-ustadz itu menguploadnya ke dalam Instagram, YouTube, WhatsApp, dan media-media lainnya. Terakhir, ada satu hal yang harus saya sampaikan adalah gunakan HP sekalian untuk belajar tentang agama, untuk mencari pengetahuan tentang agama. Andai kalian yang masih anak-anak ataupun sudah beranjak dewasa mulai melakukan hal ini, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang mulia ke depannya.
dimuliakan karena kalian banyak mengetahui atau banyak memahami tentang ilmu agama. Sekian podcast dari saya, mudah-mudahan bisa berguna bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri podcast saya dengan salam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.